Ada sebuah kutipan buku mengatakan, "We cannot change what we are unaware of." Atau kita tidak bisa mengubah apa yang kita sendiri tidak menyadarinya. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau kamu ingin berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka kamu harus sadar dulu nih kalau kamu punya masalah, dan karena itu kamu berpikir bahwa kamu harus berubah. Kamu gak akan terpikir untuk mengubah diri kamu kalau kamu sendiri gak sadar bahwa ada yang salah dengan diri kamu, benar gak? Nah, inilah peran kesadaran diri atau self-awareness. Kesadaran diri membantu kamu mengubah diri menjadi lebih baik dari sebelumnya dan membantu kamu mengembangkan diri. Cara self-awareness membantu kamu mengembangkan diri bukan cuma dengan menyadarkan kamu dengan adanya masalah dalam diri yang harus dirubah. Lebih dari itu, ia akan memberitahu apa masalah-masalah kamu dan apa penyebab timbulnya masalah-masalah itu. Karena tahu penyebabnya, nantinya kamu bisa merumuskan strategi untuk mengubah dan mengembangkan diri. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara meningkatkan kesadaran diri? Ada sebuah artikel yang menjelaskan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran diri yaitu dengan membaca buku. Dengan membaca buku, khususnya buku-buku self-help, pengembangan diri, dan psikologi, bisa membantu meningkatkan kesadaran diri kamu. Membaca buku emang powerful. Dengan membaca, kamu akan mengetahui problem-problem dan penyebab-penyebab yang sebelumnya belum diketahui. Nah, ini dia alasan kenapa membaca buku bisa membantu meningkatkan kesadaran diri. Pernah gak sih kamu ngerasa ada yang salah dalam diri kamu, tapi kamu gak tahu apa penyebab masalah-masalah yang dialami itu? Karena ketidaktahuan itu, akhirnya kamu cuma pasrah, menyalahkan diri, bahkan menyalahkan orang lain. Contohnya, kalau kamu ngantuk nih saat baca buku, mungkin kamu mikir kalau rasa kantuk itu dikarenakan otak kamu emang gak sampai dan gak paham apa yang kamu baca. Dimana ketidakpahaman itu membuat mata kamu jadi ngantuk. Terus kamu nyalahin diri sendiri sebagai biang kerok masalah ngantuk saat baca buku. Dan kamu juga hanya pasrah aja, gak berusaha mengubahnya dengan mencari cara lain nih. Gimana ya biar gak gampang ngantuk kalau lagi baca buku? Padahal kalau kamu sadar, kalau kamu cari tahu apa penyebabnya, dan kalau kamu terus-menerus membaca buku lebih banyak lagi, akhirnya kamu jadi tahu apa penyebab ngantuk saat membaca, yaitu karena gak ada tujuan yang jelas. Contoh lain deh, ini pengalaman diri saya pribadi ya. Saya pernah merasa kayaknya saya orangnya gampang bosenan. Baru belajar sebentar udah bosen dan ingin mempelajari hal lainnya, padahal belum beres. Dulu sebelum saya suka membaca buku-buku self-help dan pengembangan diri, saya mikir kalau kebosanan itu disebabkan emang karena karakter sayanya aja gitu. Ternyata ada penjelasan yang gak terpikirkan sebelumnya. Sekarang saya tahu nih, kalau rasa bosan bisa dikarenakan banyak hal. Salah satunya menganggap materi yang dipelajari itu nggak penting. Dari situ, saya akhirnya bisa menyusun strategi yang sedemikian rupa biar materi itu menjadi penting bagi saya. Nah, terus soal kebiasaan-kebiasaan buruk nih. Awalnya saya ngerasa susah banget buat ngilangin kebiasaan-kebiasaan buruk, karena saya pikir ya emang gak ada kemauan yang kuat untuk mengubahnya. Hal itu membuat saya menyalahkan diri sendiri. Setelah membaca beberapa buku pengembangan diri, akhirnya saya paham bahwa otak manusia memang lebih dikendalikan oleh pikiran bawah sadar ketimbang oleh pikiran sadar yang bertugas dalam kontrol diri. Inilah yang membuat kebiasaan buruk susah untuk dirubah, karena kebiasaan tempatnya tuh ada di dalam pikiran bawah sadar yang punya kontrol lebih besar dibanding pikiran sadar atau kontrol diri. Nah, dari membaca buku, akhirnya saya lebih tahu nih dari mana saya harus memulai perubahan.
Bayangin aja kalau saya nggak baca buku-buku self-help, pengembangan diri, atau psikologi. Pasti sampai sekarang saya nggak tahu akar penyebab masalah-masalah dalam diri saya. Dan saya juga nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Jadi pada intinya dari membaca buku, kita bisa lebih mengenal diri sendiri lebih dalam. Bisa memahami gimana kondisi mental, psikis, mindset, pola pikir, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya lewat membaca. Nah, kalau saya bisa meningkatkan kesadaran diri dan pengembangan diri dari membaca buku, maka kamu juga pasti bisa meningkatkannya dengan cara yang sama. Emang sih dengan baca buku nggak menjamin kamu bisa mengubah hidup jadi lebih baik, nggak menjamin kamu bisa mengembangkan diri. Tapi baca buku menawarkan kamu pada pengetahuan tentang karakter, kebiasaan, kondisi mental, pola pikir, harapan, dan mindset yang nggak terpikirkan di dalam benak kamu sebelumnya. Dan pada akhirnya, lewat pengetahuan itu, kamu bisa menelusuri gimana posisi kamu, gimana kondisi psikis, apa pola pikir yang mendominasi pemikiran kamu, apa penyebab kegagalan kamu yang berulang, dan beranjak untuk mengubah dari kondisi itu. Jadi gak usah ragu untuk membangun kebiasaan membaca. Bacalah buku-buku self-help, pengembangan diri, psikologi, atau bahkan filsafat. Kalau kamu udah mulai tertarik tapi masih belum bisa mencintai buku, gak apa-apa, coba baca perlahan aja dengan baca buku yang kamu suka. Dan rasain deh manfaat dari apa yang kamu baca untuk diri kamu sendiri. Semangat terus ya untuk berubah menjadi pribadi lebih baik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.